Ketika dunia berubah, kami pun berubah. Ini adalah kisah perjuangan, adaptasi, dan harapan dari mahasiswa yang menghadapi masa-masa paling sulit dalam hidup mereka. Ini adalah kisah kami melalui pandemi. Sejumlah wilayah di Jakarta yang menerapkan lockdown mikro mendapat pemantauan dari petugas Satgas COVID-19. Selain melakukan penyemprotan disinfektan, petugas juga membantu kebutuhan Awal tahun 2020, dunia berubah dalam sekejap. COVID-19 melanda dan kami semua merasakan dampaknya. Bagaimana perasaan mahasiswa dari berbagai angkatan? Awalnya COVID-19 ini saya skeptis sih, karena ya gimana ya, mau ngapa-ngapain juga sulit, namanya juga udah takdir ya kan. Kita mau planning apa, akhirnya udah ya nggak bisa ngapa-ngapain, stuck, bingung, kaget. Baru saja saya merasakan kebersamaan dengan teman-teman, dosen. Pas COVID, saya harus berpisah dengan mereka. Itu saya rasa kehilangan semangat untuk belajar. Pada saat itu emang benar-benar lagi senang-senangnya ikut organisasi, ketemu teman-teman baru, apalagi lagi ada eduponik. Tapi tiba-tiba COVID datang, jadinya semua serba baru dan kayak dunia berjalan melambat. Ketika dapat kabar bahwasanya kita sedang dilanda pandemi COVID-19, waktu itu saya masih di bangku kelas 3 SMA, lalu masuk ke jenjang perkuliahan, yang dimana ketika masa pengenalan kehidupan kampus ini, saya berekspektasi tinggi bahwa saya bisa untuk bertemu dengan teman, bertemu dengan dosen, bertemu dengan angkatan-angkatan yang lain, kakak tingkat secara langsung, namun ternyata itu tidak terjadi. Agak sedikit kecewa sih. Jadi mau nggak mau saya harus menerima takut diri itu. Dengan diberlakukannya PSBB, pembatasan sosial berskala besar, kehidupan kampus berubah drastis. Videonya Lutz Capter-nya udah di-mention belum di awal? Di terakhir doang, Bu. Nggak bisa, nggak di sini. Kuliah online, bimbingan online, bahkan organisasi dilakukan secara virtual. Kami harus beradaptasi dengan kehidupan baru yang serba online dan digital. Sedih karena sulit untuk berinteraksi secara langsung, apalagi itu juga hal yang baru bagi kita semua, jadi harus banyak beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, itu untuk online itu kan saya tidak perlu ribet-ribet ke kampus, ya enjoy aja, jadi tinggal belajar, buka laptop, nge-zoom meeting. Yang jelas saya tidak bisa membaca gesture, body language. Hanya bisa melalui ucapan gitu. Ya, makanya tadi kan saya bilang kok beda ya, ketemu di layar, ketemu di real time, reality gitu loh. Jadi bagi saya tetap ada momen tertentu yang kita katakan kita harus interaksi begini. Jujur, pada saat itu saya secara pribadi kurang bersosialisasi dengan dosen, dengan teman-teman. Saat itu benar-benar khawatir dan juga sedih karena online itu baru banget bagi kita semua, harus beradaptasi dengan hal-hal yang baru dan merasa bahwa kurang bernyawa. Kita sih mungkin lebih ke rasa bingung ya, karena
belajar online, bimbingan secara online juga kita nggak dapat gitu mungkin pemahamannya secara utuh, sehingga makin lama kita jadi kurang motivasi juga gitu buat nyelesain studi. Kegiatan online memberikan kemudahan akses untuk penggunanya, namun juga menciptakan rasa isolasi dalam diri. Mahasiswa harus mencari cara untuk tetap aktif dan terhubung satu sama lain. Waktu berjalan, kini wabah mereda dengan perlahan. Menjadi suatu pola kehidupan yang baru untuk kita. The new normal. Seiring berjalannya waktu, kami mulai nyaman dengan kegiatan yang sudah dilakukan. Namun, masih ada tanggung jawab yang belum tuntas, yaitu skripsi. Jujur waktu itu kaget banget sih karena tiba-tiba dapat pesan dari beliau. Mungkin teman-teman yang lain juga ngerasain ya, karena jadi ingat ternyata masih ada tanggung jawab yang belum selesai gitu. Beliau sangat aware, sangat peduli dengan kita. Akhirnya mereka memberikan masukan-masukan, memberikan saran, memberikan motivasi, penyemangat bagi kita melalui WhatsApp group contohnya. Deg-degan karena udah waktunya untuk skripsi nih, tapi pengingat dari ibu bikin aku dan teman-teman semangat untuk melanjutkan skripsi sampai akhir. Bu Supra itu sudah kayak orang tua buat saya. Terus kata Bu Supra, Mbah, kamu tuh harus cepat lulus, soalnya tahun depan saya udah pensiun. Perjuangan kami banyak dan beragam. Dari yang sudah memasuki tahun terakhir kuliah, hingga yang harus mengejar tugas-tugas akhir. Kami mulai sering standby di kampus, bertemu dosen, dan menyelesaikan skripsi. Proses ini penuh dengan tantangan, rasa senang, sedih, haru, dan banyak perasaan lainnya. Dosen pembimbing saya selalu open, selalu standby di kampus jika saya ingin melakukan bimbingan. Namun masukan-masukan dari beliau itu dari saya pribadi memang agak lambat dalam memperbaiki penulisan, sehingga itu yang membuat saya juga lama dalam mengerjakan skripsi.
Ya pasti di setiap fase dalam proses pengerjaan skripsi ada beberapa revisi yang harus kami selesaikan dari masukan dosen seperti itu. Kalau bagi saya sendiri seperti contohnya itu ganti judul beberapa kali, dan ada juga teman saya yang merasakan seperti itu, hal yang sama. Jadi kami berusaha untuk memaksimalkan skripsi yang kami buat ini agar menjadi lebih baik sesuai dengan arahan dosen-dosen pembimbing kami dan penguji kami. Iya, pada saat itu sebenarnya rasanya campur aduk banget. Karena gimana ya, kayak takut, cemas. Tapi ya gimana, kita juga harus tetap siap gitu menghadapi apa yang mungkin nanti terjadi gitu. Alhamdulillah dosen pembimbing kami sangat mendukung. Saatnya kami menuntaskan tanggung jawab. Setiap langkah membawa kami lebih dekat dengan tujuan kami. Ini adalah perjalanan yang tidak akan pernah kami lupakan. Terima kasih atas semua dukungan dan kenangan yang tidak ternilai. Perjalanan ini penuh dengan tantangan, tetapi juga penuh dengan pelajaran berharga. Kami telah belajar untuk beradaptasi, bertahan, dan tumbuh lebih kuat. Dan untuk Bapak Ibu dosen, terima kasih banyak karena sudah membimbing saya dari semester 1 hingga saat ini. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu dosen karena sudah mengajar kami dengan tulus. Semoga ilmu-ilmunya untuk aku dan teman-teman bisa bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kepada Bapak Ibu dosen yang telah memberikan banyak ilmunya, memberikan banyak kesempatan bagi kami untuk terus belajar di TPUNJ ini, banyak pengalaman yang kami dapatkan. Ini adalah cerita kami, dan kami bangga telah melaluinya bersama. Halo semua, kita hadir di sini bukan hanya untuk merayakan kelulusan kalian saja, tetapi kami hadir di sini adalah untuk mengapresiasi bahwa kalian telah lulus, mencapai perjuangan yang luar biasa, menantang, dan tentu saja ini bukan akhir dari segalanya. Ini menjadi awal untuk chapter perjalanan kehidupan kalian selanjutnya. Anda sebagai seorang teknolog pendidikan hendaknya terus belajar, terus mengembangkan diri, terus berusaha mengimplementasikan apa yang kalian temukan untuk memberikan kontribusi, untuk memberikan apa yang bisa Anda berikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pendidikan, supaya pendidikan kita menjadi lebih maju. Dan mudah-mudahan apa yang Anda kerjakan itu merupakan passion Anda, dan Anda dapat berinovasi ya, yang berguna bagi masyarakat, terutama bagi nusa dan bangsa. Kalau engkau dalam hal ini wisudawan, wisudawati 120, kalau engkau tidak mampu menjadi beringin, pohon beringin yang tegak di puncak bukit, tidak apa-apa, jadilah belukar, tetapi belukar yang baik, yang tumbuh di tepi danau. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai dirimu. Jadilah saja dirimu sebaik-baiknya dari dirimu sendiri. Mungkin inilah saat yang Anda tunggu-tunggu. Segala perjuangan, kerja keras, air mata telah digantikan dengan kebahagiaan pada hari ini. Lama studi saya kira tidak masalah, yang penting bagaimana Anda bisa mengaktualisasikan ilmu yang Anda peroleh.
Semoga setelah lulus dari S1 Teknologi Pendidikan, kalian dapat menggapai cita-cita dan impian yang diinginkan. Semoga kalian di masyarakat sukses selalu dan selalu ingat pada orang tua, pada lembaga UNJ, dan pada orang-orang terbaik semua. Semoga segala kekurangan kami sebagai tempat untuk adik-adik belajar bisa dimaafkan jika ada kesalahan. Pada saat kamu nanti sudah berada di masyarakat, jangan pernah melupakan Universitas Negeri Jakarta, khususnya program studi teknologi pendidikan. Jangan pernah lupa bahwa teman-teman di Prodi, adik kelas, para dosen, itu pasti akan selalu merindukan kalian untuk kembali ke kampus. Tarian princess di musim semi. Cakep. Minum jamu campur selasih. Cakep. Selamat dan sukses untuk semua anak-anak kami. Kami melepasmu dengan bangga dan penuh kasih. Selalu berbahagia dan ingat ya, sering-sering ke Prodi ya, karena kami selalu di sini. See you, bye. Kawan, dengarlah yang akan aku katakan tentang dirimu setelah selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu botak. Kamu kayak gorila. Cobalah kamu ngaca tuh bibir balapan. Loh, daripada gigi lo kayak kelinci. Cici, yang ini udah gendut, suka marah-marah. Kau cacing kepanasan. Tapi ku tak peduli. Kau selalu di hati. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Ketika kesepian menyerang diriku, gak enak badan resah.